pada masyarakat Yunani klasik atau masyarakat tradisional dulu, tidak, seni itu justru tidak dikaitkan dengan inspirasi, dengan wahyu, tidak. Dia melulu soal teknik, menciptakan sebuah craftsmanship, ya, keterampilan. Nah itu ya, inti dari modernisme lah, ya, mudahnya kita nyebut itu kan adalah desakralisasi di segala lini. Desakralisasi di segala lini. Dikenakan status ekonomi, jadi pondasi rumah dia. Pondasi rumah. Ya kan? Yes. Itulah batu. Jadi padahal dulu tidak begitu ya, Bang. Batu bisa bicara, sungai bisa bicara, gitu loh. Nah itu yang disebut desakralisasi. Nah seni pun mengalami desakralisasi itu. Baik, selamat malam Bang Adi. Malam, Beh. Saya pengen ngobrol tentang satu tema ini Bang yang menarik, yang menurut saya harus dijawab, tentang mengapa sih Bang hari ini orang penting berkesenian. Di sisi lain kan Bang, orang hidup hari ini teknologi yang begitu masif, kemudian berkompetisi untuk mencari materi kesuksesan, dan tidak eksis kalau seseorang itu tidak hidup dalam dunia materi yang menganggap itu adalah sukses. Nah, tawaran lain ada nilai hidup, orang masih mengambil jalan berkesenian. Memangnya apa pentingnya kesenian itu Bang bagi kehidupan hari ini Bang? Iya, berat pertanyaanmu ini. karena banyak, kita kan banyak orang yang berkesenian, berproses, tapi kemudian kan dia tidak pernah mempertanyakan pertanyaan yang mendasari. Kesenian itu menjadi penting atau menarik itu kan karena ranah seni itu terus-menerus menawarkan sebuah misteri dalam kita menjalani hidup. Itu yang membedakan seni dengan ilmu sebetulnya. Kalau ilmu itu wilayah kebenaran, kan? Seni itu wilayah keindahan, estetika. Tugas dari ilmu itu kan secara garis besar kan memberi kejelasan. Alam semesta atau realitas yang gelap ini oleh ilmu kemudian dibuat terang, dibuat lebih dimengerti. Nah, sesuatu yang tadinya tidak kita mengerti dibikin mengerti, kemudian dibikin kategori-kategori sehingga bisa dipahami. Bahkan diberi definisi. Yes, diberi definisi. Sehingga realitas yang gelap ini menjadi jelas. Nah, seni itu justru bekerja sebaliknya. Secara mudah ini ya. Secara mudahnya Bang. Jadi tugas seni itu segala sesuatu yang sudah dibuat jelas, tidak ada misteri lagi di baliknya, definitif dan lain sebagainya. Oleh seni kembali kita itu diajak untuk memasuki wilayah yang remang-remang itu tadi, wilayah yang belum terdefinisikan tadi, sebuah wilayah misterium, terra incognita, sehingga kita kemudian mendapatkan semacam penyingkapan baru. Kita mendapatkan semacam keajaiban baru yang diberikan oleh realitas. Nah, itulah memang tugas seni. Maka tindak seni itu kan hubungannya dengan kreativitas. Sedangkan kita tahu kreativitas atau invensi itu tugasnya memang menerobos segala sesuatu yang sudah menjadi konvensi itu sendiri, segala sesuatu yang sudah terdefinisi itu sendiri. Nah, ini kan menjadi penting. Iya. Jadi yang beku oleh ilmu kemudian dibuat segar lagi oleh seni tadi. Nah, itulah mengapa kita tetap memerlukan seni. Bang, saya pernah baca artikel Bang Ari itu dalam esai itu Bang Ari ada 3 kategori gitu ya, tentang ilmu,
atau kebenaran itu kata kuncinya it, kemudian estetika itu I, lalu kemudian etika itu wilayah we. Yes, yes. Itu bisa dijelaskan nggak bang? Maksudnya apa bang? Kata kunci kategori it, I dan we itu bang? Iya, ilmu itu kan objektif. Berarti kita kalau dia bahasa Inggrisnya itu kan itu berarti. Itu sesuatu yang tidak subjektif, sesuatu yang punya jarak dengan subjektivitas kita. Maka dia disebut objektif. Nah, sifat ilmu, segala sesuatu disebut ilmu itu kan kalau dia objektif. Maksudnya objektif itu kebenarannya bisa diakui oleh segenap orang, banyak orang dari manapun asalnya, tidak terikat oleh ruang, oleh waktu, geografi, kultur sekalipun. Nah, maka dia disebut it kalau dalam bahasa Inggris itu yang berjalan. Nah, sedangkan kan kalau kayak etika itu kan etika atau yang mewadahi kebaikan dalam tanda kutip itu kan terikat pada konteks. Yang punya relasi ya. Yang mengikat relasi. Iya, punya relasi. Jadi kesepakatan kan. Etikanya orang Jawa terikat pada konteks relasi interpersonal suku Jawa, orang Jawa, individu Jawa yang berbeda dengan namanya etika orang suku Amazon misalnya. Atau sebuah suku di India, sebuah suku di Afrika dan sebagainya. Jadi dia kesepakatan. Jadi yang disebut kebaikan itu kan adalah kesepakatan dalam konteks tertentu. Pada kosmos tertentu. Iya, nah itu disebut we. Pada Apa? Kami atau kita. Nah, jadi tidak ada sebuah kebaikan yang berlaku untuk kesemuanya. Dia terikat pada konteks. Ya, itu bisa jadi kayak kita bahkan dalam tradisi Islam misalnya sesuatu itu pada konteks tertentu haram, tapi pada konteks yang lain dia bisa jadi mubah itu atau justru halal, gitu kan? Sesuatu yang halal pada konteks A, pada konteks B menjadi haram. Nah, artinya dia bergantung pada konteks, baik ruang, waktu maupun kesepakatan yang ada dalam suku tertentu. Ya. Jadi definisi tentang kebaikan itu didefinisikan oleh kesepakatan pada kosmos lokus tertentu. Nah, maka disebut we dia. Ya. Nah, sedangkan kalau kayak seni itu kan secara mudahnya dia subjektif sifatnya, maka dia I. Gitu. Jadi setiap individu kemudian mempersepsi kemudian mendefinisikan yang indah itu secara subjektif, tergantung individunya masing-masing. Nah, maka dia jadi triangle-nya itu I, we dan it. Itu secara mudahnya. Nah, baik Bang, saya lanjutkan. Kalau core bisnis it itu kan banyak sekali Bang perkembangan orang yang interest ke dunia itu dalam konteks mengobjektifikasi tentang realitas menjadi filsafat ke dia, menjadi ilmu ke dia. Secara umum perkembangannya kan jelas gitu Bang. Kampus-kampus juga sebenarnya banyak menggeluti itu. Nah, etika juga demikian Bang, walaupun dia tidak dipelajari secara metodologi, tetapi dia berlaku dalam sebuah budaya tertentu, sudah ada tentang sistem yang baik itu dalam sebuah masyarakat. Nah, tentang seni ini Bang, yang masih menurut saya masih sedikit sekali orang yang memahami wilayah yang disebut yang indah tadi itu Bang, yang sifatnya subjektif tadi itu. Bahkan kan seni ini kan banyak distribusinya Bang ya. Ada yang wilayah seni rupa misalnya, puisi atau teater dan seterusnya. Nah, puisi misalnya, apakah puisi itu sendiri orang hanya menulis tentang impresi dia terhadap realitas, hanya nulis-nulis saja sudah dianggap dia seni Bang, dianggap puisi begitu kan menjadi seolah-olah tidak punya track atau ilmu custom yang benar gitu melihat puisi itu. Kayaknya kan ada penulisan misalnya di Facebook hari ini, seorang profesor buat pelatihan cukup 5 menit Anda akan bisa menulis puisi misalnya kan. Iya kan Bang. Nah, artinya ini lihat di Facebook itu. Iya, lihat di Facebook kan Bang ya. Ada sesuatu yang gelap juga Bang, mungkin yang harus dijelaskan juga
tentang apa, bagaimana sih memandang puisi atau seni itu yang benar itu sih Bang? Kiat-kiat atau semacam pendekatan pintu masuknya lah Bang untuk menghargai seni itu sendiri gitu. Ya itu kesalahkaprahan yang masih dominan terjadi di kita sih, di Indonesia. Di Eropa, Amerika kayaknya sudah enggak. Jadi masih ada anggapan bahwa wilayah seni itu betul-betul gaib, betul-betul berlandaskan kepada wahyu atau sisi intuitif, emosional, intuitif dan lain sebagainya. Pembagian 3 ranah tadi antara kebenaran, kebaikan dan keindahan itu kan dikotomi yang dibikin hanya untuk memudahkan sebetulnya kita mengidentifikasi secara keilmuan. Nah, hakikinya atau hakikatnya kan tidak, itu antara kebenaran, kebaikan dan keindahan itu menyatu dia. Jadi tidak ada keindahan yang tidak dilandasi oleh kebenaran dan tidak berfungsi untuk mewartakan kebaikan. Nah, demikian pula tidak bisa sesuatu itu disebut benar kalau dia tidak baik dan indah. Nah, sesuatu itu juga disebut baik kalau dia benar dan indah. Gitu. Dalam tradisi spiritual seperti itu, atau pada masyarakat tradisional pasti seperti itu. Nah, dikotomi itu kan mulai marak itu kan sejak zaman Renaissance lah ya, zaman modernisme. Gitu. Modernitas dimulai, kemudian ketiga ranah itu dipisah dan akhirnya labas sampai berjalan sendiri-sendiri seolah-olah. Sehingga muncul kayak katamu tadi, seni atau puisi khususnya itu bisa dibuat tanpa landasan ilmu. Padahal itu kan nggak benar, gitu. Tidak bisa kita membuat sesuatu yang indah kalau dia tidak benar terlebih dahulu. Bahkan kalau kita mau menilik sejarah atau etimologinya, pendekatan etimologi kan, art dalam bahasa Inggris itu seni, dalam bahasa Inggrisnya art itu kan asal katanya kan dalam bahasa Latin ars, yang diambil dari bahasa Yunani klasik kalau nggak salah techne, artinya teknik. Jadi pada masyarakat Yunani klasik atau masyarakat tradisional dulu, tidak, seni itu justru tidak dikaitkan dengan inspirasi, dengan wahyu, tidak. Dia melulu soal teknik, menciptakan sebuah craftsmanship ya, keterampilan. Nah itu, jadi tidak ada itu buat puisi kah, buat musik kah, buat bangunan kah atau patung kah yang menunggu wangsit, nggak ada. Kita membuat puisi, membuat musik, membuat apatah lagi arsitektur, apatah lagi patung, itu kan berdasarkan hitungan-hitungan matematis yang tetap ada ilmu kebenarannya, hitung-hitungannya ya. Itu kan benar, objektif artinya. Ya. Demikian pula misal kayak puisi kan, tidak bisa puisi itu disebut indah kalau dia tidak benar dulu. Benar apanya? Benar bahasanya, benar sintaksisnya, benar kalimatnya, benar metaforanya dan lain-lain. Jadi dia harus beres dulu secara kebahasaan, baru kemudian ada eksplorasi lebih jauh, lebih lanjut, lebih jauh ke ranah kesastraan, baru disebut indah. Nah, faktanya memang sekarang ini curhat aja apa-apa macam-macam kemudian disebut puisi, masuk panggung teriak-teriak kemudian disebut teater. Nah, itu mendistorsi habis-habisan nilai dari seni. Itu. Tapi bukankah sifat dasar dari seni tadi kata Bang Ari tadi subjektif, sehingga landasan itu juga mungkin orang ketika membuat sebuah kreativitas yang disebutnya karya seni itu dia sudah dianggapnya sahih, objek punya legitimasi, dia menganggap itu adalah karya seni yang sifatnya katanya tadi itu Bang. Bisa nggak dia pakai landasan subjektivitas itu kan berlaku pada arah sebetulnya cita rasa. Jadi contoh begini, ada jus mangga yang enak, Edi minum, saya minum, Habib minum, Nopian minum, Saleh minum. Barangnya sama secara objektif,
tapi kemudian tafsir kita, pendapat kita tentang juz itu kan berbeda-beda. Nah begitu, sama aja kayak karya seni sebetulnya. Jadi ada aturan-aturan kebenaran atau aturan-aturan objektivitas yang harus dipenuhi. Kemudian sifat individu masing-masing sebagai kreator, sebagai pencipta, atau sebagai apresiator, sebagai pemirsa karya seni kan akan berbeda nih. Oke ya, iya. Ya. Jadi sebuah puisi dia yang benar dibaca oleh dua orang kan beda-beda tafsirnya. Pada arah ya perbedaan itu kan arah subjektif. Tetapi bahwa puisi ini benar secara ilmu itu tidak bisa ditolak, harusnya begitu. Nah hal ini kan nggak bisa dilakukan misalnya pada matematika. Kalau 2 tambah 2 mau orang Kasui ngomongnya tetap 4, mau orang di London tetap 4. Nah itu. Jadi bukan semacam subjektivitas yang gelap dan menyeluruh, itu celaka. Yang banal gitu ya Bang. Iya, nggak bisa. Artinya Bang, tentang yang disebut subjektivitas tadi itu juga berarti kan harus ada semacam keraguan dulu si subjek ini ya Bang ya. Kalau dia punya standar pengetahuan tertentu, kebenaran bahasanya dan seterusnya, ini menjadi tolak ukur evaluasi dari karya sastra si seniman itu sendiri, si pelaku seni dia itu sebagai apa tuh? Sebagai apresiator apa sebagai kreator? Sebagai kreator Bang. Berarti kan kita bisa ngecek dulu nih si penulisnya, misalnya apakah dia nalarnya bagus, wawasannya bagus, bisa nggak? Ya pasti bisa dong, tercermin pada teksnya, tercermin pada teks, tercermin pada puisinya, tercermin pada prosanya, tercermin pada karya teaternya, tercermin pada karya tarinya, tercermin pada seni lukisannya, semua tercermin pasti. Tidak bisa dibohongi Bang ya? Tidak bisa dibohongi, gitu. Jadi pada karya seni itu kira-kira seperti ini analoginya. Tidak ada angka, tidak bisa diberi tolok ukur penilaian 8-9-nya itu, karena dia subjektif tadi. Tetapi angka 6 standar itu harus bisa semua. Mestinya bisa ya Bang? Mesti bisa dong. Dari tolak ukur kebenaran bahasa dan lain sebagainya yang kata Abang tadi ya Bang? Kita ngeceknya dulu. Iya. Kan itu misalnya ada 2 puisi. Ada 2 puisi nih lomba, kita berdua juri. Kan bisa kita cek kalimatnya beres nggak? Iya. Nanti dulu kita ngomong soal indah nggak indah. Tentang metafora dan lain-lain. Metafora dan lain-lain. Kalimatnya beres nggak? Jelas nggak ininya? Pikiran utamanya. Subjeknya ada nggak? Subjeknya ada. Iya kan gitu. Sintaksisnya tepat nggak? Iya. Baru kemudian ada nggak metafora? Nah ini sudah mulai masuk ke ranah sastra nih. Begitu ada, puisi A ada metafora, puisi B ada metafora. Pertanyaan lanjutannya, tepat nggak dia menggunakan metafora? Metafora itu kan ngomong mudahnya kan upaya konkretisasi terhadap sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak yang nggak jelas dicari bandingannya, analoginya, itu disebut metafora. Jadi konkretisasi terhadap sesuatu yang abstrak tadi. Lah kalau dia bikin metafora tidak konkretisasinya justru ngawur, berarti jelek dong metafora. Nah itu bisa kita lacak semua. Kekayaan diksinya, ketepatan diksinya dan lain-lain. Jadi menilai puisi, menilai teater, menilai tari, nggak gaib itu. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada seperangkat. Ada perangkatnya. Yang bisa dilacak ya Bang, bisa dilacak. Bahkan kalau sajak-sajak tradisional atau sajak-sajak Eropa lama kan ada metrumnya, macam-macam. Itu nggak bisa sembarang-sembarang itu. Yang penting dia ini kemudian bikin-bikin aja. Ini puisi ya, dia menganggap itu puisi boleh aja, tapi apakah puisi yang bagus kan belum tentu. Standar-standarnya tadi itu ada standarnya. Ada standarnya. Ada standarnya. Nggak mentang-mentang subjektif, semau-mau menulis. Ya. Sudah bentuk kira-kira puisi, ini puisi katanya ya nggak bisa Bang. Ada standarnya. Nah, apa yang kemudian menariknya seni ketimbang ilmu itu tadi? Di dalam ilmu, perbedaan sifat atau perbedaan individualitas itu kan ditiadakan demi mengejar objektivitas tadi. Kalau ilmu ya. Nah, kalau seni justru dirayakan perbedaan si subjektivitas tadi itu.
perbedaan individu tadi. Setiap individu tadi Meskipun syarat-syarat kebenarannya dalam tanda kutip harus penuhi dulu. tetap harus dipenuhi. Jadi nggak bisa dia full subjektif, nggak bisa gitu. Dan bahkan kalau kita ngomong lebih lanjut, kalau kita pakai skemata tradisi misalnya, mau dia benar, mau dia bagus, tapi kalau dia kemudian tidak memuat virtu atau nilai-nilai keutamaan kebajikan tertentu, batal dia tidak disebut indah. tidak disebut. Nah, jadi ngeri. Nah, Bang, kita lanjut ke seni tadi itu, Bang. Kayaknya pemaparan Bang Ari nggak mudah begitu. Orang menspelekan, memandang sebelah mata tentang kesenian ya secara umum. Dia punya kerangka metodologinya sendiri, punya kebenarannya sendiri, punya customnya sendiri gitu tentang kebenaran seni itu sendiri. Kayaknya hari ini kan orang memandang seni itu seolah-olah tidak punya virtu, tidak punya nilai. Apalagi orang hari ini nilai tolak ukurnya sudah nilai pragmatis, Bang. Nilai pragmatis, nilai ekonomis. Nah, seperti apa, Bang? Abang melihat perspektif orang memandang seni hari ini, Bang, yang sangat pragmatis, ekonomis dan seterusnya itu. Ya, itulah buah dari model berpikir modernisme seperti obrolan kita kemarin. Ya, inti dari modernisme lah ya, mudahnya kita nyebut itu kan adalah desakralisasi di segala lini. Desakralisasi di segala lini. Itulah inti sebetulnya dari modernisme itu. Bukan inti tapi buah dari modernisme itu. Cara berpikir modernisme itu, epistemologi modernisme itu ada desakralisasi terhadap segenap hal dalam kehidupan, termasuk seni. Seni itu sakral. Dalam pengertian apa? Dia harus mengandung di dalamnya kebenaran dan kebaikan. Pada masyarakat tradisional seperti itu. Kalau perspektif modern tidak. Nah, dia diturunkan dari tahtanya, gitu. Maksudnya, Pak? Sehingga si misal kayak teater aja. Dulu teater kalau zaman Yunani klasik itu kan bicaranya sama Tuhan ya, sama dewa. Dia ngurus hal-hal yang sangat luhung besar. Nah, makin lama makin mengecil, akhirnya teater ngurusi kehidupan psikis individu. Itulah teater realisme misalnya. Bahkan psikis individu tentang perasaan, psikologinya, interior, bahkan bukan lagi eksterior tapi interior, apa yang terjadi dalam benaknya. Bahkan kemudian masuk lagi di zaman sekarang post dramatika dan sebagainya, makin ruwet lagi, makin masuk ke bukan lagi interior psikologis bawah sadar dalam pengertian Freud semata, lebih dalam lagi, lebih suram lagi. Nah, jadi Tuhan tidak dipercaya lagi, dewa tidak dipercaya lagi, laut, gunung, batu tidak sakral lagi. Batu ya betul-betul menjadi batu dalam pengertian material. Iya. Yang kemudian dikenakan hanya sekedar benda dikenakan status ekonomi, jadi pondasi rumah dia. Pondasi rumah. Iya kan? Iya. Itulah batu. Jadi padahal dulu tidak begitu ya, Bang. Batu bisa bicara, sungai bisa bicara, gitu loh. Nah, itu yang disebut desakralisasi. Nah, seni pun mengalami desakralisasi gitu. Sehingga jadi skemanya itu kalau misalnya kita bagi 3, kalau pra-Renaissance itu suprahuman, dimulainya abad modern atau Renaissance itu menjadi wilayah human antroposentrik. Nah, masuk ke abad postmodern sekarang ini subhuman. Jadi suprahuman, subhuman. Jadi lebih ruwet lagi deh, Pak. Jadi kita nggak pernah lagi ngomong soal lingkungan, kita nggak percaya lagi bahwa batu, sungai, angin, laut dan lain sebagainya itu
juga punya peran penting dalam semesta ini, alam semesta ini, ekosistem kan. Nah, kita sibuk ngurusin perasaan-perasaan, pikiran-pikiran kita sendiri. Bahkan pada titik tertentu kita mereduksi manusia hanya menjadi entitas biologis. Lebih sempit lagi, entitas neurologis. Bahwa apapun pendapat kita, apapun yang kita alami, misal tentang apa itu cinta yang subjektif dan gaib, apalagi Tuhan, itu cuma buah dari denyar-denyar sistem saraf dalam kepala kita. Nah, itu bahaya. Dan itu banyak orang percaya sekarang kan. Nggak ada itu Tuhan. Tuhan itu kan cuma denyar sinap-sinap sistem urat saraf aja, yang kalau urat saraf itu diangkat nggak ada lagi Tuhan. Itu benar secara biologis gitu. Atau kayak yang tulisan yang sangat keren dari Yuval Noah Harari kan, Sapiens, itu kan Yuval itu betul-betul hanya menurunkan manusia itu cuma sampai level entitas biologis, padahal manusia kan tidak hanya entitas biologis, ya kan, manusia itu entitas psikologis dan spiritual, manusia juga entitas sosio-kultural. Dan manusia juga entitas dari sebuah sistem yang lebih besar lagi. Nah, kita itu direduksi. Nah, itulah penyakit kita sekarang, termasuk seni. Termasuk seni berarti Bang ya? Ya. Kena jangkit juga dia. Semua, termasuk pendidikan. Termasuk pendidikan. Termasuk pendidikan. Iya sih. Pendidikan juga sudah desakralisasi ya Bang ya. Tidak ada lagi urusan yang antroposentris misalnya dalam ranah pendidikan misalnya. Mendoakan anak itu kan termasuk itu kan sakral Bang, ya kan? Sakral kan. Apa itu guru, apa itu murid, apa itu tarbiyah, apa itu takdib, itu sakral semua. Maksudnya segala sesuatu itu dikaitkan dengan sebuah sistem yang lebih besar. Sistem yang lebih besar. Yang oleh orang Islam disebut Allah Subhanahu Wa Taala kah, dewa, atau macam-macam, atau alam semesta atau apalah namanya. Nah, sekarang kan pendidikan itu direduksi menjadi sekedar transfer pengetahuan, bukan adab loh, informasi, transformasi informasi, dan direduksi lagi hanya relasi ekonomi. Yang pada akhirnya sukses, katanya sukses tadi itu ya Bang ya. Baik murid itu disebut sukses kalau nanti dia sukses secara ekonomi. Guru juga mengajar dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Si siswa belajar atau murid belajar atau mahasiswa belajar dalam rangka biar nanti tidak miskin secara ekonomi. Kagak ada hubungannya ini dengan adab, kagak ada ini hubungannya dengan Tuhan, macam-macam nggak ada. Iya. Nah, itulah desakralisasi. Masuk ke ranah semuanya ya Bang ya. Semuanya. Orang tua kita nyuruh kita kuliah, nyuruh kita sekolah. Bukan biar kita beradab, bukan untuk pintar karena bukan untuk pintar pada titik tertentu, biar kita nanti mudah dapat kerja. Ekonomi jangan miskin. Orang masuk FKIP jadi guru, bercita-cita jadi guru, bukan karena dia mau tarbiyah ngajar, bukan mau dia mendidik adab, biar dia ada pekerjaan sebagai guru, ada gaji. Jadi sakral tarbiyah tadi itu yang hilang. Nah, itu ngeri itu desakralisasi di segala bidang. Termasuk seni juga. Seni, pendidikan, agama, semua itu. Iya, kalau pendidikan jelas itu karena teori psikologi pendidikan juga kan pakai sangat antroposentris ya, teori tentang teori belajarnya dan lain sebagainya. Memang tidak ada teori Tuhan di situ dipakai dalam teori belajar. Enggak dianggap. Siapa Tuhan itu? Atau orang modern, Tuhan itu kan cuman denyar-denyar sistem saraf. Celaka sekali. Saya melihatnya Bang, hari ini kan seni ini termasuk, kalau dalam jumlah itu kan sangat sedikit orang yang menempuh serius mempelajari seni ini secara sungguh-sungguh. Apatah lagi dia sakral yang Abang maksud seni tadi itu, dia bisa menyingkap realitas dengan cara yang berbeda, ya kan, dan lain sebagainya, sehingga
membedakan tentang jalan seni dengan jalan ilmu pengetahuan, itu kan nampak sekali sesungguhnya tawaran dari seni itu sendiri melihat realitas kan Bang. Tetapi kan orang yang menjalani, yang masuk aktivitas seni itu sendiri, sesungguhnya dia tidak tahu, tidak sadar dia apa peran dia sebagai seorang seniman yang menyingkap, kata Abang tadi itu, yang menjadi segar, yang sesuatu yang sudah baku kemudian disegarkan oleh seorang seniman, punya pintu yang berbeda. Nah, Abang melihatnya gimana Bang, seniman hari ini Bang? Ya kehilangan tujuan. Kehilangan tujuan atau nggak nyambung gitu Bang, dia tentang seni itu apa Bang? Nggak nyambung seni itu apa, dia nggak pernah bertanya sesungguhnya apa itu seni, status ontologi seni. Kemudian dia tidak pernah pula bertanya status seniman apa dalam kehidupan ini dan lain sebagainya. Begitu. Sehingga tingkah laku seni dan seniman sekarang ini kan tingkah laku para narsisus abad modern kan, ya kan, yang bikin puisi atau bikin teater semau mau, tergantung curahan hatinya, mengeksplorasi habis-habisan bawah sadarnya, kerisauan-kerisauannya, kemuakan-kemuakannya terhadap hidup, yang sebetulnya dia muak dengan dirinya sendiri. Ya kan, kemudian diupload dia entah di platform apa terserah, di Facebook kah, di IG kah, di panggung-panggung kah, dia minta tepuk tangan, minta puji. Jadi dia mempertontonkan carut marut bawah sadarnya, minta puji, minta honor pula, dan dianggap tokoh kesenian, dan minta dianggap sebagai tokoh pula. Nah, kayak mana nggak dilecehkan seniman ini oleh kehidupan? Entah apa orang itu, diajak ngobrol ilmu sedikit nggak nyambung, kan seniman kan pakai emosi. subjektif, semua subjektif. Nah, gaib. Nah, itu kita ngambil mudahnya lah ya, kira-kira kan gitu mayoritas sekarang. Padahal tidak seperti itu menurutku. Seni itu kan adalah sebuah jalan, sebuah metodologi, sebuah tarekat untuk menemui Tuhan yang berbeda dengan jenis-jenis tarekat yang lain, jenis-jenis jalan yang lain, gitu loh. Seni itu adalah menemui Tuhan dengan jalan keindahan. Jalan keindahan, gitu kan. Kalau misal dalam tradisi Islam kan ada 99 nama Tuhan kan, mudahnya gitu. Berarti kan ada 99 pintu, ada 99 jalan untuk sampai kepadanya. Nah, seni adalah salah satu jalan untuk sampai itu tadi. Apa indah itu kalau dalam bahasa Asmaul Husna kan Al-Jamil, yang maha indah, gitu kan. Nah, seni adalah sebuah metode untuk sampai ke Al-Jamil tadi, untuk mengenal Tuhan, menjumpai Tuhan, bahkan bersatu dengan Tuhan melalui jalan Al-Jamil tadi, untuk menjelma menjadi jamil itu sendiri, yang indah itu sendiri. Nah, itulah seni. Jadi status ontologi seni itu menurutku sama saja dengan ilmu, dengan bidang-bidang lain, sama sahnya, sama gantengnya, sama sakralnya, sama seriusnya, sama pentingnya. Tidak ada satupun jalan yang boleh menganggap dirinya lebih penting ketimbang jalan yang lain. Nah, jalan seni pun seperti itu kalau dia ngerti. Maka kalau saya menyitir pendapatnya Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, walaupun tidak disebutkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, seniman-seniman atau pelaku-pelaku atau aktivis seni itu apa status ontologisnya? Abdul Jamil, hamba dari yang maha indah, gitu. Maka kalau dia menemui Tuhan melalui kebenaran, maka dia menjadi Abdul Haq, Abdul Alim, Abdul macam-macam. Maka disebut alim ulama dia. Iya, alim ulama. Kalau kesenian disebut apa, Bang? Abdul Jamil dia hamba dari yang maha indah. Nah, itulah tarekatnya, itulah metodenya. Itulah status eksistensialnya di kehidupan ini.
Jadi penting itu. Penting ya, Bang. Nah soalnya ada nggak orang yang memahami ini? Nah seniman-seniman dulu ya paham itu. Nah, Kalau seniman kebanyakan sekarang Bang, Abang melihatnya Bang? ya nggak paham. Memang kenapa kamu berteater? Memang fungsi puisi itu apa sih untuk kehidupan ini? Apakah hanya sekedar kreativitas pertunjukan Nah, aja? betul, Enggak begitu ya, Bang? narsis-narsis biar dapat tepuk tangan aja. Hah? Biar dianggap seniman toh. Lo yang nggak gitu dong. Siap. Itu pola pikir Modern. modern ya. Siap. Nggak gitu. Berarti pada endingnya obrolan malam hari ini Bang, seni itu penting ya Bang ya? Sangat penting dong. Dia sama statusnya dengan udara kan, napas itu sendiri. Ilmu penting, sangat penting, sama seperti semua penting. Semua penting. Soalnya adalah kita tahu nggak letak kepentingannya di mana. Pentingnya ini di mana. Kemudian kalau kita yang memang pelaku di jalan itu, kita tahu nggak pentingnya di mana. Sungguh-sungguh nggak kita menempuh jalan itu. Yang perlu kita ketahui kan secara tradisi kita kayak kita Islam itu kan tidak ada satupun individu yang tidak sedang berjalan. Makanya ayat doa yang paling utama itu kan dalam surah Al-Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Artinya kan kita sudah berada di jalan. Sedang berjalan kita semua ini. Yes. Ya, dan kita terus-menerus minta guidance supaya kita ditempatkan pada jalan yang paling pas untuk kita, jalan yang lurus itu tadi. Nah, seniman apa jalan yang lurusnya? Jalan seni. Dia adalah Abdul Jamil, hamba dari Yang Maha Indah. Nah itu, tempuhlah itu sungguh-sungguh. Tapi dia harus tahu metode-metodenya dan lain dengan benar, dengan sungguh-sungguh ya. Kalau enggak, ya kita cuman habis-habisan mengeksplorasi bawah sadar itu aja. Narsisus, pertunjukan seni yang kita anggap itu seni. Ya. Baik. Dan tenggelam oleh kebecekan perasaan. Kebecekan perasaan ya Bang. Itu aja lah. Ya, baik. Terima kasih Bang Ari. Siap. Kesempatan pada malam hari ini kita sudah membahas pentingnya kesenian ya Bang. Siap. Dia adalah merupakan salah satu jalan. Ya. Dan setiap orang adalah penempuh jalan dan setiap orang harus mengenali perannya ya Bang ya. Agar lebih baik ya, Bang, menjalani perjalanan ini. Ya. Statement terakhir mungkin Bang Ari, apa pesan tentang orang-orang yang masih mau ingin di jalan seni ini Bang? Ya dia harus tahu status ontologis seni itu kan, apa sih seni itu, dari mana mau kemana, apa fungsinya, apa yang membedakan, kenapa saya harus belajar mengekspresi apapun namanya melalui teater misalnya atau puisi, tidak melalui yang lain-lain, tidak melalui jalur pertanian, tidak melalui jalur pendidikan, tidak melalui jalur hukum, tidak melalui jalur politik, tidak melalui jalur ekonomi. Kok saya milih teater, puisi dan sebagainya? Kenapa? Apa yang membedakan? Apa yang ada di sini dan tidak ada di tempat lain? Nah, kita aktivis kesenian harus tahu. Harus tahu. Kalau enggak tersesat. Jangan gara-gara kita nggak bisa bisnis terus berkesenian. pelarian. Salah aja Bang. Salah dong. Jangan gara-gara saya nggak bisa main politik terus saya berkesenian karena saya anggap kesenian itu mudah. Jangan karena gara-gara saya mau jadi selebritis di dunia hiburan nggak bisa, ya udahlah jadi selebritis di panggung teater, ya nggak bisa. Nah, itulah reduksi yang dilakukan oleh seniman-seniman banyak gitu. Dan itu tidak akan membawa seni itu kemana-mana. Terima kasih Bang Ari. Ya. Mudah-mudahan obrolan tentang pentingnya seni bagi kehidupan ini menjadi lebih bermanfaat, bisa disimak oleh berbagai pihak, terutama orang yang berjalan di kesenian. Siap. Terima kasih Bang Ari. Siap. Selamat malam Bang Ari. Akan menuntun kita telah tiba di sini sejak dari semula.
bisa kulihat cahaya.